Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan juga semangat ya di hari ini ya. Karena hari ini adalah hari-hari menuju weekend. Pokoknya kalau udah hari Jumat ya Gina ya, bawaannya seneng banget karena besok libur, besok weekend gitu, besok gitu ngejog ya. juga sih. Jadi pokoknya apapun harinya harus semangat dong. Benar sekali. Biasanya Nggak hanya Senin itu kan mandi. Mandi day gitu ya kan. Mandi Iya, day ya. mandi day. Tapi setiap hari kita kayaknya mandi day ya. Aduh, semuanya ya. juga harus begitu ya. Nah biasanya kan ketemu kita berdua di hari Senin, tapi ini hari Jumat ya, agak Iya. berbeda ya. Ya gini kali ini kedapatan banyak ya. Karena aku pengen ketemu Gina terus setiap hari. Gitu, alhamdulillah ya. Ya 2024 Gina glow up banget soalnya, jadi pengen nempel mulu. Terima kasih. Nah, berbicara 2024 ya, itu iya. kan awal tahun baru kita ya Iya. di bulan Januari. Pasti semuanya harus mengawali hari dengan Semangat penuh semangat baru Iya. ya, dengan plan dan goals-goals baru. Nah, pemirsa goalsnya apa nih di tahun ini? Mudah-mudahan bisa buat goals-goals yang terwujud ya di tahun 2024 ya. Oke. Gina apa sih Oke. goalsnya? Aku banyak ya. Gina. Di sini. Noe? Noe. Nggak berubah ya Noe ya? Gina sekarang udah pakai topi ya Noe ya? Udah berkumis ya, Tigina ya. Mirip. Kamu nggak lihat aku udah secantik ini dandan dari jam 5 pagi? Nah, Budi, kenapa Budi itunya? Iya. Nggak usah di-spill. Selamat pagi. Selamat pagi. Seneng banget kayaknya hari ini. Kita setiap hari tuh harus senang. Iya, Karena kayak betul. kalian bilang tadi, aku dengar kalian tadi apa tuh money day ya. Iya. Setiap hari tuh kita harus mencari uang dan cuan terus dengan semangat. Kalau- Walaupun lelah. Kalau Iya. dia pikirannya memang selalu 100 ya. Untung hari ini nggak pinjam 100 ya. Enggak. Nanti itu ada segmennya nanti Iya. kalau Oh, untuk gitu pembicaraan. Tapi cicilan aman ya 2024 ini? Wow, alhamdulillah aman. Ya aman-aman seret sikit lah Budi. Tapi tahu nggak, semalam tuh aku abis ngumpul sama keluarga. Enak Wih. banget. Iya, Kalau udah ngumpul sama keluarga pasti enak. enak dong. Terus, Jadi terus? kebetulan keluarga-keluarga dari luar kota tuh datang semua nih pemirsa ya. Jadi kita ngumpul gitu semuanya karena ada udah lama nggak ketemu lah pokoknya. Pasti banyak makanan itu ya Gina ya? Kalau makanan Budi cepet. kalau makanan kok hafal. Iya. Budi tuh kalau misalnya udah ngumpul-ngumpul, dia tuh paling hafal sama makanan, harta orang yang baru-baru. Jadi nanti diperhatikan, wah emas baru kayaknya nih. Wah sepatu baru deh, wah tasnya juga gitu. Jadi ini ya, jadi pengamat harta orang nih. Jadi gibah ya. Enggak, tapi- terus. Tapi banyak anak-anak loh. Oh iya. Termasuk anakku, keponakanku itu Rame tahu lah ya. rame, tahu nggak sih? Itu rata-rata kan pada kecil-kecil ya, 3 tahun. Anakku juga masih 3 tahun, 4 tahun. 2 tahun pun ada, tapi udah ngobrolin sekolah. Udah Serius? pakai tas, kita besok sekolah kemana gitu. Keren Kayak kan? aku jadi inget zaman dulu gak sih yang kayak main ibu-ibuan gitu, yang sekolah-sekolah gitu. Wah, ya Budi kan? jadi ibunya? Oh bukan, kirain. Jangan, Nggak mungkin dia dong. Salah, dia jadi gurunya kan. Iya, iya. aku selalu Ibu jadi guru. guru. Enggak, soalnya dia tadi bilang, jadi kayak ibu-ibuan kan gitu kan bilangnya. Kan dulu kan main ibu-ibuan itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, ada yang sekolah, ada jadi guru gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya, Wah, ada kehidupan Kepling. rumah tangga lah di Ada sini. kepling, lurah gitu Iya. ya. Nggak sampai. Kan asik curhat aja, dengerin dulu dong cerita aku. Oh iya, Belum oke. singkat Maaf loh ini. Gina, nggak pakai emosi berapa. Masih pagi ya. Iya. Kan pinter kan anakku kan. Iya, terus? Membanggakan sekali kan. Tapi emang cakep banget sih, bukan pinternya Gina. Anak gue tuh cakep banget. Itu kayaknya ikut suaminya bukan istrinya ya. Terus gini terus. Iya, nah jadi tuh kan jadinya keren ya, masih kecil aja udah kelihatan gitu ya. Udah besar kayaknya jadi guru nih anakku nih gitu. Harus kuarahkan jadi guru nih kayaknya. Wih, keren. Jadi guru. Tapi Cocok kan? Cocok. Kayaknya Dulu cocok. sama kayak aku juga kan. Umur 2, 3 tahun, ke 4 tahun, 5 tahun itu kayaknya pengen giat kali sekolah gitu kan. Mau masuk SD kelas 4 masih muda. Allah udahlah, jangan sekolah lah. Nggak mau, Ma. Habis itu masuk SMP nggak mau. Nanti alasannya sakit. Panasnya tuh sampai jam setengah 8 aja. Habis udah jam setengah 8 ke atas tuh udah reda panasnya. Tapi aku juga punya cerita loh. Jadi dulu Apa? waktu SD, setiap hari Sabtu itu udah kayak penyakitnya kambuh. Apa? Nggak sekolah. Tapi Sabtu. Iya Sabtu. Tunggu dulu. Sabtu nggak sekolah? Iya, jadi aku kayak setiap hari Sabtu itu kayak punya penyakit kambuh gitu. Jadi Oh kayak jadi males. liburnya 2 hari gitu ya? Gitu. Nah, tapi tapi itu BTW nggak patut dicontoh ya, pemirsa. Tapi BTW kan Budi, kita kan dari tadi kayaknya Gina bilangin udah nyeritain soal sekolah gitu. Emang hari ini
Narsum kita tuh siapa? Narsumber kita siapa? Oh, bintang tamu kita tuh keren banget pastinya. Wah, kayak kita dua ya Budi pasti. Aduh, pokoknya keren banget deh. Ini pasti bisa menginspirasi semuanya ya. Iya, pokoknya seorang lelaki tampan, Ya. punya wawasan yang luas, udah go internasional, dan menjadi ketua komunitas. Aduh, tapi sebelumnya judul kita, Judul lagu ya gitu. judul lagu ya. Tema kita hari ini sangat menarik sekali pemirsa. Kita akan membahas seputar dunia pendidikan pastinya karena bintang tamu kita adalah ada seorang pria, ada juga seorang wanita yang cantik sekali, yang background pendidikannya juga sangat luar biasa. Wow. Sudah mengikuti pertukaran pemuda antar negara juga ya, membanggakan Indonesia dan tentunya daerah kita Sumatera Utara. Benar sekali. Dan tema kita adalah semangat, Semangat baru baru untuk untuk generasi generasi lebih lebih maju. Maju ya. Yes. Generasi maju. Jadi emang kita butuh-butuh orang yang membangkitkan semangat baru ya. Kayaknya udah gak sabar. Aku tuh kalau misalnya udah ya masalah pendidikan, belajar tuh aku semangat kali Budi. Tapi kecerdasanmu setipis tisu. Tolong lah Bud, jangan dibilang hari ini Bud. Iya. Terus aku kan udah penasaran gini. Mana dia? Nanti Oh, ntar kita panggil. kita Ya udahlah, panggil. kita langsung aja panggil ya pemirsa ya. Dan inilah dia bintang tamu pertama kita, Mizan Fuadi Harahan. Wah, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Zan. selamat pagi. Kenalin, ini teman kami Noe. Memang kalau misalnya aura-aura yang pintar itu beda ya Bud. Kayaknya nggak kayak aku masuk itu, alah anak ini masih gitu kan. Ini Tapi kalau ini dilihat-lihat apa? kayaknya mereka agak kembar dikit nggak Iya. sih? Mirip ya. Foto dulu dong. Ah ini kalau disatuin jadi dua ruko gandeng. Rumah susun guys. Rumah susun lagi lebih parah. Oh ini berarti Ina. Kamu harus banyak belajar sama Mizan. Oh tadi apa tuh Mbak Mizan ini apa sebagai apa? Ketua Komunitas 1000 Guru. Guru. Tapi jangan salah. Bud. Kenapa? Aku juga pernah jadi guru loh. Oh ya, guru apa? Walaupun hanya guru TK. Oh iya, pernah jadi guru TK? Pernah. Aku Itu nggak muridnya percaya. kabur nggak sih? Aku tidak percaya. Murid-muridnya aman kan bang? Aman kok Aman murid-muridnya, tapi nggak tahu setelah lulus kayak mana orang itu jadinya ya. Aduh, gitu. Kamu ngajarin apa Noe? Iya, kamu waktu itu ngajarin memang apa? Ngajarin ini musik, kita musik. Oh musik. Tapi memang ngajarin anak TK tuh wah penuh dengan kesabaran. Iya dong. Oke, kalau begitu kita penasaran nih sama Mizan, kita langsung ngobrol yuk sama Mizan ya, silakan. Iya, silakan duduk Boleh Mizan. duduk. Noe silakan kembali ke alamnya. Ke alamnya ya. Alam barza kan? Waduh, selamat datang Mizan Selamat, di Kopi terima Pagi. kasih. Senang banget kita kedatangan Mizan loh Gina. Ya, akhirnya bisa dengan begitu banyak jadwal yang padat. Apa kabar Mizan? Alhamdulillah sehat. Kak Gina gimana Sehat. kabarnya? Aku sehat juga ya. Ini pertama kali ketemu, namun sebenarnya aku udah beberapa kali lihat dia. Oh, oke. Ya memang nama Mizan itu terkenal banget sih di kota Di Medan. sosial media. Iya, memang bener. Iya. Alhamdulillah lah. Ya. Mizan, seperti biasa di Kopi Pagi ada menawarkan dan menyuguhkan kopi. Minum kopi? Boleh, Oh, boleh. boleh. Bang Cakil silakan. Bang Cakil, kopinya aku kopi susu, boleh ya? Gina, Noe, coba lihat. Bang Cakil back to nature. Kembali menjadi copet. Cowok peta-peta lagi. Ini nyari aku nih bang, Oh nyari. nyari aku. Tapi ini lumayan garis-garis lah. Oh, ini ada garis-garisnya Iya, ya. tapi Oke, siap. tetap hampir mirip memang, Bang. Ya ampun, memang jahat aku banget koleksi. kita ya. Abang beli 2 gratis 1 atau gimana sih, Bang? Enggak, aku koleksi baju koleksi kotak-kotak ya, memang. baju kotak-kotak. Bang Cakil mohon izin ya, kami memang Ya. pengamat harta orang di sini. Oke. Oke, silakan. Mau pesan apa? Kopi bang boleh. Kopi, pakai gula juga? Boleh No. dikit. Oh dikit, oke. Oh iya, gulanya gula aren atau gula putih? Sari gula ada nggak bang? Nggak ada kita bang. Nggak ada ya? Nggak ada. Air tebu ada kita. Langsung dimasuk. Air tebu. Jadi pakai air tebu ya? Oke, mau panas kopi ya, mau Bang, ya? dingin? Panas saja Ada bang. yang panas. Panasnya berapa derajat? Kalau ngomong harus sama orang pintar harus gitu. Oh gitu. Berapa Fahrenheit bang? Fahrenheit. Fahrenheit ya. Nggak mau kalah kita. Boleh. Ditambah 273 Yang penting nggak bikin dong. melepuh. Oke siap. Iya, agak lama ya kaitannya kopi aja ya. Bang apa? Bang Saya Budi? seperti biasa aja, Pak. Seperti biasa, Iya. oke. Ditunggu ya. Kopi hitam pahit dia, Bang. Ditunggu Karena bang kan Budi saya ya. udah manis Bang gini. Ijam ditunggu ya. Misal sama ceker satu ya bang. Wih, nggak ada nih sama ceker. Oke.
Oke, nah Mizan ini pemirsa adalah ketua komunitas Seribu Guru ya. Iya, betul. Di Medan. Di Medan. Di Medan Sumatera Utara berarti ya, luar biasa. Nah, kita cuman penasaran sekali komunitas Seribu Guru. Mungkin pemirsa juga udah pada dengar ataupun salah satu dari pemirsa juga udah pernah ngikutin program ini mungkin ya. Tapi mungkin yang belum tahu kita penasaran, kita kasih tahu dulu ya. Sebenarnya komunitas Seribu Guru ini komunitas seperti apa sih? Jadi kita komunitas yang punya tujuan untuk menginspirasi anak-anak di pedalaman, mostly untuk anak-anak yang masih sekolah SD, biar mereka itu punya keinginan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih. Gitu. Jadi fokus kita memang ke anak-anak pedalaman, tapi yang bikin menarik juga selain kita mengajar di anak-anak pedalaman, kita juga memberikan kegiatan traveling. Jadi kayak ada kegiatan outbound dan outdoor setelah kita ngajar di sekolah yang kita tuju. Seperti itu. Terus yang diajarin itu apa aja? Yang diajar itu berbagai macam, karena memang background semua volunteer yang ikut tergabung di Seribu Guru Medan itu bukan guru. Jadi mereka juga berasal dari background macam-macam, ada yang dokter, ada yang mahasiswa, ada yang memang pekerja. Jadi mereka ingin memberikan inspirasi aja nih sama anak-anak dari pedalaman. Oke, nah ini berarti kan segmennya adalah anak-anak pedalaman. Betul. Emang kenapa sih dengan anak-anak pedalaman gitu ya kan? Kita juga pengen tahu ini gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk anak-anak pedalaman itu yang menjadi tujuan kita ingin memotivasi gitu. Kenapa? Karena mereka tidak banyak yang menjadi sumber untuk menginspirasi mereka kalau mereka tuh harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi mereka stuck dengan circle yang sama, yang penting sekolah aja dulu. Oh gitu. Tapi setelah sekolah SD selesai mereka nggak tahu mau kemana gitu. Jadi harapannya ketika kita datang mereka bisa tahu kalau misalnya dunia di luar sana juga sangat-sangat menarik dan mereka bisa mengembangkan apa yang mereka punya. Seperti itu. Nah sebenarnya kalau case di pedalaman atau pesisir atau daerah pinggiran begitu ya, itu sebenarnya yang menjadi permasalahan itu adalah minat untuk belajarnya atau SDM-nya yang tidak ada atau memang sarana dan prasarana seperti sekolahnya yang jauh dan sebagainya. Itu sebenarnya case-nya seperti apa? Semua yang abang bilang itu benar. Oh. Ya, itu komplit dia menjadi ya? itu yang menjadi alasan. Ya pertama mereka kalau semangat belajar mereka punya. Bahkan kalau kita bisa katakan lebih baik daripada yang ada kita di kota besar ya, karena mereka harus jalan sampai berkilo-kilometer supaya bisa dari rumah ke sekolahnya gitu. Jadi bahkan ada cerita kita mau kasih donasi sepatu ke mereka, tapi mereka bilang nggak usah sepatu. Karena pasti bakalan rusak juga, karena mereka harus jalan jauh dengan jarak yang sangat jauh. Jadi mereka memilih untuk barang-barang yang bisa everlasting atau lebih panjang aja bisa digunakan gitu. Nah mungkin juga dari segi guru-gurunya juga memang kurang diperhatikan. Jadi mereka kurang punya referensi untuk bisa mengembangkan pembelajarannya juga. Terus sarana dan prasarannya juga, bahkan ada sekolah yang dia itu buatan masyarakat. Jadi masyarakat yang buat sekolah itu supaya anak-anak sekitar sana bisa sekolah. Jadi memang literally cuma pakai kayu yang disusun menyerupai sekolah dengan lantai yang masih tanah dan itu semua digabung. Jadi kayak kelas 1 sampai kelas 6 itu digabung satu ruangan yang sama. Itulah untuk sarana prasarananya. Jadi banyak permasalahan juga ya di daerah yang lumayan pedalaman. Beda ya, hari Senin nadanya beda, Rabu nadanya beda, ini Jumat nadanya beda lagi. Oke. Terima kasih Bang Cakil. Iya. Mizan kita cut dulu ya. Boleh. Ini kita sudah dihidangkan dengan kopi yang paling enak di sini. Lebih enjoy Bang ambil ngopi. Iya benar. Makasih loh Bang Cakil. Enjoy Bang ya. Iya, terima kasih. Silakan dulu Mizan. Coba dulu ya. Aduh, seger banget nih ya. Dan tentunya buat seluruh pemirsa yang ada di rumah sembari nonton kita, jangan lupa juga diambil minumannya dan makanannya biar lebih enak lagi nih ngedengerin kita di sini ya. Aduh. Oke, kita lanjut lagi nih ke Mizan, Pak Mirsa. Jadi ternyata permasalahan di daerah pedalaman itu juga sangat luar biasa ya. Betul. Dari segi prasarana, kemudian juga tenaga pendidiknya juga sangat kurang sekali gitu ya. Tapi luar biasa karena teman-teman dari komunitas Seribu Guru ini mereka jadinya bisa terbantu sedikit demi sedikit. Mungkin menjadi konsep pemerintah juga sih harusnya bisa sampai ke sana ya, bisa mendirikan sekolah bahkan sebenarnya harusnya yang lebih baik gitu ya. Tujuannya ini sudah ada negosiasi seperti itu? Kita yang paling utama kita menginformasikan aja bahwa ada sekolah yang seperti ini.
Dan memang dari 1.000 guru sendiri yang di pusat punya program-program untuk kayak mereka kasih beasiswa ke anak-anaknya atau mungkin beasiswa ke guru-gurunya. Atau ada honor tambahan lah dari 1.000 gurunya sendiri gitu. Jadi ya, Gina ini menarik ya Gina, terstruktur dari pusat. Jadi ini Betul, betul. secara generik strukturnya gimana ini? Ada pusat, ada daerah atau gimana? benar-benar. Jadi kita ada 1.000 guru officialnya yang dari pusat di Jakarta dikontrol sama founder kita Kak Jamie Ngediono, dia yang pertama kali buat 1.000 guru. Jadi akhirnya Pusatnya ini di mana? di Jakarta. Di Jakarta. Ya, oke. jadi by the times banyak orang yang tertarik untuk buat di regional masing-masing, termasuk di Sumatera Utara kita punya. Tapi semua sistem itu harus mengikuti apa yang diatur Oke, dari pusat ya, seperti itu. benar-benar. Nah, Mizannya sendiri itu dari tahun berapa ya berkecimpung untuk di 1.000 guru ini? Aku mulai dari dari volunteer dulu. Jadi Volunteer ikut dulu mahasiswa, ikut kegiatan. Jadi lama-lama tertarik gabung ke komunitasnya dan dipercaya jadi ketua sama Oke. pengurus yang lain. Kalau di pusat itu dari tahun kapan terbentuknya 1.000 guru ini? Ada di 2005. 2005. Iya, Oke, udah nah, ada. kalau untuk Sumut sendiri Untuk semua kita 2015. 2015 Betul. dan Mizan join di tahun 2017. 2017. Ya, pertama kali ikut jadi volunteer 2017. Volunteer itu ya. Iya. Itu ke daerah mana sih pertama kali? Oh, pertama kali kita di Karo. Di Karo. Itu 8 jam untuk bisa ke sana. Karena kita ke pedalaman tuh pakai truk TNI. Oh. Kira that's the only vehicles yang bisa masuk ke daerah pedalaman karena jalannya juga batu-batu, bumpy, jadi nggak ada aspal. Dan itu di atas gunung, atas bukit. Jadi kalau kita datang pagi ya memang benar-benar ada sekolah, terus awannya di bawah, gitu kalau pagi-pagi nih kok. Jadi pertama kali kegiatan itu di Karo. Di Karo Iya. ya. Baik, pemirsa kita masih akan ulik lagi ya tentang pengalaman dari Mizan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita saksikan dulu ini ada penampilan spesial dari Doe And Friends. Kita masih di Kopi Pagi. Kopi pagi. Thank you so much ya. Terima kasih Bapak Misa yang masih stay bersama kita di sini di Kopi Pagi. Kita masih ngobrol bersama dengan Mizan nih. Seorang anak muda yang sangat keren sekali ya. Sebagai ketua komunitas 1.000 guru di Medan, Sumatera Utara ya. Dan ternyata kegiatan-kegiatan dari Mizan ini banyak sekali loh Banyak pemirsa. sekali. Selain komunitas 1.000 guru juga banyak sekali yang sudah dilakuinnya ya. Benar. Apa nggak bosan ya hidupnya ya? Penuh dengan prestasi dan prestasi. Aku aja Iya. baca CV-nya panjang banget, nggak siap-siap. Udah tutup Banget. aja gitu. Banget ya kan. Aduh karena panjang kali udah tutup aja. Dan tentunya bagi pemirsa yang ingin bertanya secara langsung nih bisa menghubungi kita di nomor telepon interaktif di 081161600386. Saya ulangi sekali lagi bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung ini bersama dengan Mizan, pemirsa bisa hubungi kita di 081161600386 ya. Oke. Kita masih ngobrol lagi bersama dengan Mizan ya. Ini Mizan tadi kan udah di-spill tuh ya bahwasannya daerahnya itu tadi udah Karo ya. Betul. Jadi selama ini udah berapa daerah yang dijabani oleh teman-teman dari 1.000 Guru Medan? Untuk di Sumatera Utara kita udah di Karo, Kalangkat, Asahan, Batubara, Tapanuli Utara. Hopefully kita pengennya lebih jauh lagi Oke. ke arah Tapsel atau mungkin ke Tapanuli Tengah, daerah Sibolga dan sekitarnya. Wow, jadi udah banyak banget ya. Ada banyak. Nah, volunteer yang tergabung di sana ada berapa orang sih? Tergantung kapasitasnya seperti apa. Kenapa? Karena kita pengennya itu misalnya kan kalau kita pergi dalam satu sekolah, jumlah muridnya ada 30 misalnya. Jadi dibagi dalam berapa kelas, nanti ya pengennya kalau ada 5 kelas berarti satu volunteer bisa 2 sampai 3. Jadi range-nya antara 20 sampai 35 sih biasanya sekali berangkat. Oh gitu, 25 sampai 30. Betul. Dan itu background dari para pengajar yang juga ikut sama kalian itu backgroundnya seperti apa? Apakah semuanya guru? Harus seorang guru kah atau bagaimana? Enggak, background-nya kebetulan campur. Oh, jadi kita juga ada kegiatan pengobatan gratis. Oh, ada Sama- pengobatan iya, gratis benar, juga ya. benar. Berarti di-combine ini ya. Di-combine, ada pendidikan dan kesehatan ini. Betul. Cakep. Jadi keren. jadi kita sebisa mungkin untuk dapatin dokter karena kebetulan kita termasuk regional yang paling konsisten buat ngadain yang namanya pengobatan gratis. Jadi kita udah 18 kali kegiatan. Ya, kita semuanya memiliki pengobatan gratis.
Seperti Oke, itu. nah itu pasti butuh biaya ya untuk pergi ke sana dan Benar-benar. apakah kalian juga memberikan fasilitas alat tulis juga Betul. Oke. di sana? Nah kira-kira itu untuk biaya itu kalian dapat dari mana? Iya, Apakah ada kolaborasinya bantuan? seperti apa ini ya kan? Nah, Kalau kita terbuka aja buat siapa-siapa yang mau kasih donasi, tapi memang semuanya itu kita chip in patungan dari semua volunteer yang ikut kegiatan. Itulah semua kita kumpulkan dananya, beberapa yang kita perlukan itu yang kita belanjakan buat donasi. Tapi Oke. di samping itu juga kita ada memiliki beberapa donatur-donatur yang selalu tetap support kegiatan kita buat ngasih sumbangsi. Tapi memang kita tidak terlalu menyarankan untuk pemberiannya bentuk dana, tapi lebih bagus barang-barang. ya. Betul. Oke, tepuk tangan dong, ini keren loh. Teman-teman volunteer mau menyumbangkan waktunya, ya mau berkontribusi juga menyumbangkan berbagai barang juga untuk teman-teman ataupun adik-adik yang berada di pedalaman. Nah, pemirsa untuk melihat lebih jauh bagaimana program dan juga pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh Mizan dan juga teman-teman, kita saksikan terlebih dahulu. Ini dia ada cuplikan video kegiatan dari Mizan. Oke, ini pada saat kapan ini Mizan? Ini kegiatannya TNT ke sekolah-sekolah, jadi udah kita combine lah beberapa. Jadi kita nih travelingnya ada. Ini kita yang ke traveling, kita biasanya nge-camp, selalu nge-camp ke Oke. tempat-tempat yang belum pernah lah. Nah ini gitulah kira-kira sekolahnya seperti itu. Jadi kayu, teman-teman volunteer yang pernah ikut. Nah ini kita nge-camp juga. Oh, nge-camp Selalu- juga ya? Iya. Seru banget ya? Kita nge-camp, travelingnya kita nge-camp. Kita selalu nge-camp. Berapa lama di sana? Kita kegiatannya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Iya, jadi hari pertamanya Ini nge-camp. ini Ya. kok ada seragam seperti ini? Ini kebetulan aku juga alumni PPAN, Pertukaran Oh, Pemuda keren, Antar Negara keren, ke Korea ya. Selatan. Ya, jadi dapat kesempatan buat promosi Sumatera Utara dan Indonesia buat di Korea Selatan. Nah, Oke, jadi jadi teman-temannya dikumpul dari Indonesia 18 orang. Kamu kemana nih? 18 orang. Ke 18 orang Korea Korea Selatan. Korea Selatan, Selatan ya. ya? Oke. Korsel. Aduh, Waduh, keren ketemu banget siapa nih. di sana ya? Oke, tepuk tangan dong buat Mizan ya. Cakep. Iya. Aduh, keren banget ya. Berarti kamu adalah salah satu yang terpilih ya menjadi pemuda Pertukaran dalam program PPAN pelajar, gitu ya. Nah, kamu ke Korsel dan itu ke beberapa negara berarti ya. Ada yang ke negara ini, ke negara Iya, ini betul, gitu ya. betul. Oke. Nah, kamu ke Korselnya. Mungkin cerita sedikit Iya dong, yang cerita dong, gimana nih? PPAN itu gimana ceritanya kamu ikut itu? Jadi memang mahasiswa ya zaman-zaman Iya. ambi semua pengen Iya benar. Ambis ya. Oke. pengen jalan-jalan ke luar negeri gratis, Gratis dibayarin gitu ya kan. Semua proposal disebar, semua event diikutin, semua karya tulis diikutin juga Iya ya. benar, pokoknya di branding lah sebagus mungkin kita kan. Jadi ya pengen kegiatan, Ya. terinspirasi juga dari beberapa senior yang pernah join di kegiatan itu. Jadi tadi lupa pertanyaannya gimana? Gimana nih? Jadi gimana? Kan Awal mulanya ikut ya kan? Mungkin ada yang baru banget kuliah Iya. dan pengen ngikut jejak kamu jadi oke, boleh. pemuda yang ikut PPAN tadi ya. Atau gimana sih mungkin banyak yang nggak tahu apa sih PPAN itu, gimana sih Oke, cara oke, ngikutinnya gitu ya. Terus bisa ke negara mana aja gitu. Oke, PPN itu kepanjangannya Pertukaran Pemuda Antar Negara. Oke. Jadi semua yang masih dalam kategori pemuda bisa mendaftar. Jadi acaranya tahunan, jadi setiap tahun kita bakalan melakukan seleksi juga. Nanti mungkin di tahun ini, mungkin di 2 bulan lagi bakalan ada pembukaan pendaftaran siapa yang mau ikut buat PPAN. Nanti bisa follow Instagramnya PCMI Sumut, bisa semua informasinya. Untuk negara-negaranya banyak, ada yang ASEAN Jepang, ada yang Korea Selatan, ada yang Singapura, ada yang Malaysia, ada yang India juga, dan ada Australia juga. Apa yang kamu lakukan di sana? Di sana kita setiap program itu punya beda-beda goals-nya. Nah, untuk di Korea Selatan kita promosi budaya. Jadi Oke. kegiatan kita di sana itu pertama ada diplomasinya juga, kita kunjungi KBRI, kita kunjungi kedutaan Korea Selatan ya. Terus ada performance juga, nari-nari ala-ala dari Indonesia. Terus ada kegiatan namanya ada homestay, jadi kita tinggal bersama keluarga Korea di sana dalam kurun 3 hari. Terus juga ada diskusi-diskusi bareng lah sama-sama anak-anak Korea di sana. Oke, seru banget ya. Iya. Kita kemana aja ya Gina ya? Kita dalam mimpi kayaknya ya. Kita kalah seleksi di awal Kalah seleksi. administrasi. Di awal kita administrasi udah kalah gitu ya. Iya, Gina ngomongin Korea Selatan, ini di belakang tadi heboh kali. Ini Kayak ada yang mau nanya kali, aku Korea Selatan juga bisa gitu tadi. boleh, Geremeng boleh. di belakang. Ya, Noe kenapa tadi? Ini di baru belakang? baru pulang dari Korea Utara nih kayaknya. Bisa balik ya lu mah.
Mungkin balik biasa ya. kalau misalnya buat satu komunitas ini kan pasti nggak satu visi dan misinya ya. Betul. Pasti semua kepala itu berbeda-beda pemikirannya. Oke. Ini tadi saya ada sedikit searching soal komunitasnya Abang. Ya. Ini tadi kan katanya ada kesulitan untuk di kayak misalnya di area pedalaman gitu ya. Pedalaman. Ini katanya ada yang paling tersulit kemarin tuh orang Abang ke daerah Palembang, pernah nggak Pak? Kita kebetulan Sumatera Utara aja. Oh Sumatera Iya, Utara kita aja. cover Sumatera Utara aja. Oke. Berarti Mungkin nggak yang sampai sana ya? Indonesia, karena kan ada yang di nasional ya. Ada. Oh, ada Iya. yang di Jadi nasional ya. setiap, Oh, berarti. setiap kota ada Ada regional yang Ada masing-masing. komunitasnya. masing-masing. Ya. Tapi berarti kan yang Noe paling kok kecerdasannya melewati batas ya kali ini. wah, memang saya wah kan Budi tahu sendiri kalau misalnya udah soal-soal guru ini kan saya wah terus semangat ya. Jadi gini Bang, Gina langsung gini, tahap yang ditanya si Noe. Enggak gitu Gina. Aku tahu ketawamu karena apa juga tahu kok Gina. Nggak apa-apa, tanya aja. Oke Bang, jadi gini, biasanya kan yang agak tersulit itu kan di ke pedalaman gitu kan. Karena mungkin kayaknya ada orang tuanya yang nggak belum terima gitu kan. Dan Iya. mereka Belum orang bisa tuanya- menerima Iya, belum kedatangan bisa dari menerima kedatangan teman-teman dari orang gitu ya. abang gitu. Nah, untuk apa ya bilangnya ya? Memastikan gitu. Iya, untuk memastikan. Tapi untuk apa sih bilangnya Budi? Kok jadi Apa? lupa aku. Oh. Menghadapi seperti Iya. itu terus Nah, seperti gimana apa? cara dari teman-teman Iya, 1000 gimana guru caranya gitu. ketika ada penolakan mungkin ya dari Tapi sebelum daerah itu, tersebut. tapi sebelum jawaban itu aku pengen tanya respon masyarakatnya dulu deh. Respon Gimana sih masyarakat. respon masyarakat waktu kalian datang gitu ya untuk mengajar? Pertama kita ada namanya tim survei, jadi mereka perwakilan dari 1000 guru Medan dulu yang survei ke tempatnya, mereka yang menginformasikan kalau kami akan ada kegiatan tanggal segini dan sepanjang pengalaman kita belum ada yang namanya penolakan dari masyarakat. Ah, datang itu ke Noe kita, belum gitu ada. dia. Tapi Alhamdulillahnya seperti itu. seandainya ada yang kurang berkenan, begitu ya Noe ya. Iya, oke. Apakah kita langsung pindah tempat nih gitu ya kan? Atau tetap meyakinkan di daerah tersebut bahwasannya kami itu seperti ini loh, kami bisa membawa pengaruh yang lebih baik gitu atau gimana? Kita bakal tetap meyakinkan terlebih dahulu karena kita tahu niat kita juga baik, bukan mau ngapa-ngapain. Iya. Kita pasti bakal tetap meyakinkan dulu ke masyarakatnya kalau memang misalnya kita itu Tapi kalau pengen Noe yang membantu ikut aja. datang mungkin langsung ditolak. Makanya Iya. nggak usah ikut Noe. Ya nyanyi aja di sini. Jangan kan masyarakatnya Bang. Orang-orang Iya. di rumah kadang nolak ya. Orang-orang pulang. di rumah pun udah nolak. Orang-orang di rumah aja nolak ya, kenapa lagi di sana? Sabar ya Noe. Sabar kok, semua sabar kok. Oke. Kenapa Gina? Gina kayaknya bahagia kali. Iya bahagia Kalau Gina hari ini. kalau Noe terzolimi. Besok libur. Oke pemirsa, kita udah ngobrol sama Mizan ya. Dan kita sampaikan juga bahwasannya Mizan merupakan salah satu peserta PPAN ya. Pertukaran Pemuda Antar Negara. Nih ngomongin masalah PPAN, kita juga punya kedatangan narasumber yang juga merupakan alumni dari PPAN. Yang pasti dia cantik dan juga waduh kalau smart itu udah nggak usah ditanyak lah. Dan juga yang pasti dia juga seorang guru. Wah ini dia. Guru yang Boleh sangat sama-sama kita sambut ya berprestasi Gina? ya? Iya guru berprestasi pastinya. Oke. Kita sambut ya. Oke, boleh. Oke aduh aku mau berdiri lah nyambutnya. Ya pemirsa kita sambut ini dia Sita. Kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo, Bang Noel ya namanya ya? Oh, belum disuruh loh Noe. Ini udah bisa dilepas belum? Bang? Iya, Oke. Halo. Aduh Budi. Oke. Sita tolong nanti setelah ini dicuci yang bersih. Iya. Sini. Manggilnya ibu ya saya ya, ibu atau sayang. Iya, iya. Manggilnya siapa? Panggil Sita aja bang. Panggil Sita, Iya. ya ampun tangannya dingin lembut bun, gak kayak aku kasar kali kayak kertas pasir tuh. Iya namanya kuli. Sita, kan kuli kan? kayak mana caranya biar saya bisa masuk jadi murid ibu? Tapi saya galak loh bang. Nggak apa-apa galak-galak kalau Bener kayak yang gini. Karena ada 200 ibu. Noe ya ampun. Ya ampun. Udah mau naik 2023 Oh, aja. iya. Setiap narasumber dipalakin terus. Kemarin kan cuma cepet, ini kan aku minta 200 Ya loh, jangan Budi. makasih. Oh jadi itu modus tadi Iya, muji-mujinya iya ya? muji-muji aja pertamanya. Oke ya supaya ada ampun. itu tadi ya. Udah balik ya. Makasih ya. Oke. Nanti kita lagi ya. Oke bang Noel. Siapin pertanyaan. Oh iya. Oke silakan Sita. Baik. Waduh. Aduh. Saya senang banget loh hari ini kedatangan sama Sita dan juga Mizan Ini ya. kita kejauhan nggak ya? Nggak Nggak open ya? apa-apa. Terima kasih Sita udah Oke. hadir di sini ya Sita ya. Nah, Sama-sama. kita juga sangat penasaran sekali nih sama backgroundnya Sita ya. Ini sama-sama Mizan
panjang banget juga ya aktivitasnya dari sejak lama gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Sita sehat? Sehat, puji Sehat, Tuhan alhamdulillah sehat. ya, cantik sekali hari Oke. ini. Mau minum apa? Makasih. Karena di Kopi Pagi itu kita selalu menyuguhkan kopi Iya. gitu. Tapi boleh. Mau yang warna juga ada. Tapi Dengar-dengar bening. kopinya enak ya di sini ya? iya. Iya. Boleh. Boleh deh kopi panasnya satu. Oke. Tapi Bang Bang Cakil. Bang Cakil? Iya. Oke. Lagi sibuk tadi kak. Bang Cakil ya namanya. Iya kakak sama Boleh. kak. Cinta Bang Cakil. Kesempatan. Kesempatan simple. Mizan tadi enggak gitu ya? Tadi kayaknya waktu Mizan enggak ya? Nggak disalam, nggak disalam. Enggak disalam ya? Wih cemburu loh dia bang. Wih. Oke. Apa tadi kak? Mau apa kak? Boleh kopi panasnya satu bang. Oke, ditunggu, Pisang Kak. gorengnya ada bang? Lagi Enggak ada ya? nggak ada pula. Pisangnya masih ditanam kak pohonnya. Bang besok harus ada menu makanan ya. Oke, kita Request siapkan dari nanti kita ya. Oke. Ditunggu kak ya. Terima kasih Bang Cakil. Bang Cakil, tapi kita mau nyapa dulu. Udah ada cewek cantik juga tuh di sana setiap hari ya. Cewek cantik mulu pelanggannya. Pelanggan setia. Aduh. Rame ya. Rame. Bud, Nanti pelanggannya mejanya nambah cantik terus Bud ya. Iya. Padahal yang jualan mah. Nauzubillah ya. Sambil minum sambil istighfar. Ya Allah. Oke, Sita. Nih, Sita. Sita ini adalah seorang guru pengajar pendidikan ya. Seorang pendidik maksud saya. Nah, kamu tuh ngajar guru apa nih? Guru SMP, SMA, SD, atau TK? Oke. Oke, jadi kita kenalan dulu gitu Boleh. ya. Jadi memang selama 4-5 tahun ini, tahun kelima, aku tuh berprofesi sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta dan ngajarin anak-anak SMP. Nah, mata pelajaran yang diajarin itu English, namun tahun ini aku diamanahkan membawa pelajaran Social Studies, Global Perspective, termasuklah PPKN, Civil Studies di dalamnya, seperti itu. Tapi kamu sebelumnya ya kuliah di mana? Background pendidikannya apa? Nah, jadi walaupun profesinya guru nih ya, tapi waktu S1 agak kurang linear dengan profesi yang dijalani sekarang. Jadi waktu S1 dulu tuh aku ekonomi, jurusannya Entrepreneurship Management di USU. Kemudian setelah lulus ikut program pertukaran, setelah pulang program pertukaran, kemudian melamar pekerjaan menjadi seorang guru. Tapi sebenarnya sebelum menjadi seorang guru di sekolah formal, aku tuh udah jadi guru kian, guru les, guru di kursus juga gitu Iya, selama iya, jadi mahasiswa dulu. Jadi sebenarnya terjun di dunia pendidikan ini ya nggak kaget-kaget banget. Oh gitu. Nah kita tadi sampai lupa loh Gina. Kita tadi tanya background pendidikannya dari Sita. Kalau Mizan lupa tadi kita tanya. Mizan dari mana ini tadi? Aku dari Unimed, Dari Unimed jurusannya? bilingual biology. Oke, guru juga berarti. Iya, Guru biologi ya? guru biologi harusnya. Bilingual. Tapi yang ya? bilingual. Tapi bilingual. Oh, gitu. Oke, berarti Mizan memang linear ya, pas banget karena kuliahnya keguruan gitu ya, jadi seorang pendidik juga sekarang. Dan kamu juga katanya sebagai guru les ya, guru bahasa Inggris, kursus bahasa Inggris Iya. di Harvard ya, Harvard Institute. Harvard Institute. keren, Kalau nah ini nih yang unik juga nih Sita ya, kuliahnya di USU tapi ternyata apa ya, tertarik untuk menjadi seorang guru dan itu bergerak di jarang-jarang bidang yang pendidikan. gitu. Ya. Kebanyakan yang udah kuliah guru nggak jadi guru kayak aku gitu ya. Kita sama loh nih men. Iya. Jurusannya? Nggak usah ditanya ya. Aku pendidikan bahasa Inggris. Oh iya, coba dong. Oh, udah ada terima hater. kasih. Udah Ini datang dia ya. kopinya, Kak Sita. Terima kasih. Iya, silakan Sita Enak nih, Kak. diminum kopinya. Yuk kita minum yuk Yuk, sama-sama ayo, yuk. Mizan juga. Iya kak ya. Makasih Bang Cakil. Ya pemirsa, sembari menyaksikan kita di sini jangan lupa ini diambil minumannya, camilannya biar lebih enjoy lagi. Ataupun pemirsa kalau mau nanya bisa ya. Pemirsa silakan hubungi kita di 081161000386 ya. Oke. Nah, udah seger ya. Balik lagi nih ke Sita. Sita, apa sih yang membuat kamu tertarik untuk menjadi seorang guru? Oke, nah ini pertanyaan yang menarik sebenarnya. Pertama karena aku tuh selalu suka berbagi, Kak. Cuman aku kepikiran waktu itu tuh nggak ada hal dalam bentuk materi yang bisa aku bagikan. Aku suka sharing, tapi dari segi materi kekurangan gitu kan, nggak ada yang bisa dibagikan. Lalu aku mikir apa ya yang bisa dibagikan tapi long last, nggak terbatas dari sebuah materi aja dan dibutuhkan oleh semua orang. Dan tentunya aku kepikiran oke, ilmu itu kan long last.
ilmu itu kan dibutuhkan semua orang, siapapun, apapun latar belakangnya dan apapun kemampuannya gitu. Jadi aku pikir, oke, mungkin aku udah bisa nih mendedikasikan diri untuk berbagi ilmu yang aku punya. Gitu sih. Luar biasa ya. Berangkat dari situ sih. Oke. Kok bisa ya wanita semulia ini gitu pengen berbagi gitu. Udah cantik, suka berbagi gitu ya Udah ya Bu, ampun. nanti kamu jatuh cinta. Saya emang seneng sama wanita-wanita cerdas gitu nah. Pokoknya salut gitu loh. Aduh, tepuk tangan dong. Makasih Bang Budi. Speechless saya. Nah, Oke. awal mula terjun itu ada kesulitan nggak sih sebagai seorang guru? Oh tentunya, karena kan tadi latar belakangnya bukan pendidikan. iya. Jadi dari segi pendidikan akademik tuh nggak di-prepare jadi seorang guru. Tentunya kesulitan atau challenge yang pertama itu adalah gimana menghadapi, bagaimana mendeliver pelajaran itu sendiri. Bagaimana benar-benar bisa mengerti kurikulum sampai bisa delivery, kemudian mempersiapkan beberapa jenis assessment. Nah dulu di awal tuh aku belum terlalu paham ada assessment tuh beda-beda, gitu. Udah gitu. Dan setiap anak itu dan assessment itu nggak terbatas one for all gitu, satu untuk semua. Tapi setiap itu bisa dipersonalize untuk setiap anak. Contohnya Bang Budi dengan Kak Gina nih, sama-sama saya ajarin English misalnya. Tapi kemampuannya berbeda gitu. Misalnya Bang Budi lebih ke speakingnya atau Kak Gina lebih ke writingnya misalnya. Nah di dua skill yang udah berbeda, terus gimana saya bisa bantu Bang Budi yang misalnya writingnya lemah dan gimana bisa bantu Kak Gina yang menulis kebalikannya gitu ya, salah satu skillnya lemah, kan kebutuhannya berbeda. Nah terus gimana saya bisa memberikan pembelajaran atau assessment yang bisa mengakomodir kelemahan dan juga kelebihan kalian gitu. Jadi begitu saya masuk, saya belajar bahwa berarti saya harus benar-benar kenal siswa saya masing-masing dari mereka, mapping kelebihan dan kekurangan mereka. Ya ini tentunya bukan pekerjaan yang mudah. Kalau saya dulu jadi guru mikirnya udah buat aja beberapa soal. Kalau mungkin dulu kita sekolah gitu kali ya. Bener. Kita sekolah gitu kan, pilihan berganda nih. Mau apapun kemampuan kita, pokoknya soal kita dengan soalnya si Mizan, soal Sama. kalian kita semua sama gitu. Ataupun kalau misalkan berbeda diacak gitu ya. Diacak doang pilihannya, tapi tetap sama bener, soalnya. Kemampuan yang diukur atau skill yang dilatih tetap sama. Tapi semakin saya menjadi seiring dengan pengalaman dan juga waktu, saya semakin belajar bahwa setiap orang itu kebutuhannya beda-beda, sehingga intervensi saya atau cara saya memberikan pelajaran juga harusnya beda-beda sesuai dengan kemampuan itu, dan itu baru yang namanya inklusif gitu kan, sesuai dengan kemampuan dan kesiapan setiap orang. Jadi kesiapan juga penting nih Kak. Kadang mungkin kalau kita dulu ya kesiapan itu nomor sekian, kesiapan readiness murid, readiness anak gitu, itu nomor sekian. Tapi itu sebenarnya penting, kesiapan baik dari segi mental maupun kognitifnya gitu. Jadi nggak dipaksa untuk bisa nyerap pelajaran, benar-benar harus dipersiapin dulu. Baik. Sita ini kan pemirsa juga ini ya, mungkin ada yang sebagian belum terlalu paham bagaimana pendidikan inklusif itu ya, karena mungkin boleh dijelaskan secara garis besarnya begitu. Jadi memang mengenai pendidikan inklusi inilah sesuatu yang aku tertarik banget selama 3-4 tahun ini gitu. Kebetulan sekarang aku juga mengajar di sekolah yang bisa dikatakan cukup inklusi. Jadi sekolah inklusi itu adalah sekolah yang secara terbuka memfasilitasi pembelajaran bagi semua siswa dengan latar belakang ability dan disability, segala macam kemampuan dan ketidakmampuannya, yang dalam tanda kutip ketidakmampuan disabilitas yang kita tahu, baik disabilitas fisik maupun disabilitas intelektual. Nah contohnya yang ada di sekolahku, kita tuh lebih ke disabilitas intelektual, sepertinya anak-anak dengan autisme, kayak anak-anak juga dengan Down syndrome, itu termasuk dengan intellectual disabilities. Tapi yang aku ajarin di sekolah, ada anak-anak autis, ada anak Asperger, itu spektrumnya luas sekali ternyata anak-anak autis. Jadi ada autis yang high functioning, autis yang jenius, ada juga anak-anak autis yang punya hambatan di satu skill tertentu, tapi punya kelebihan di hal yang lain. Ada juga anak Asperger, ada juga anak-anak yang punya learning disabilities yang lain, misalnya speech delay.
gitu. Kemudian misalnya disleksia, disgrafia, dan semakin aku selami ternyata banyak sekali dimensi-dimensi dari disabilities ini. Dan karena aku tertarik dan selama 4-5 tahun ini aku kebetulan ngajar mendampingi 2 anak autis nih, aku ngajar les 2 anak autis, dua-duanya remaja dan cowok. Sebagai orang yang tadinya nggak dari latar belakang pendidikan, apalagi pendidikan inklusi gitu ya, aku merasa ditantang sekaligus aku merasa ini seru sekali untuk dipelajari. Terutama untuk bisa bantu mereka sih. Jadi balik lagi ke niat awal itu pengen membantu, pengen berbagi, tapi aku bingung bagi apa. Ya udah aku bantu ini dulu deh. Aku mulai bantu dari ilmu dan juga ketulusan ya yang aku punya untuk bantuin anak-anak ini gitu. Oke, waduh. Aku Keren mau tepuk banget, tangan tepuk lagi tangan. boleh dong ya? Aduh. Luar biasa ya, tadi memang kalau dijelaskan tadi ya, memang setiap anak punya kemampuannya berbeda-beda dan butuh kesiapan, jadi kamu memang benar-benar melihat anak itu terlebih dahulu Dari sih berbagai kemampuannya. dimensi Dari melihatnya. berbagai dimensi. Kalau Betul. misalnya yang lain mungkin ya, kadang kita kan ngajarin ya udah sesuai Hanya dengan sebatas tugas doang, tugas tapi atau ngajarin dipukul rata ke kita melihat dari dirinya Sita ini ada ketulusan yang tidak bisa dibayar begitu ya. Tapi karena cinta dan dedikasi itu tadi. Yes. Nah, kita juga adalah sama seperti Mizan ya, seorang anak muda yang juga ikut program PPAN gitu ya. Waduh, keren, Kemarin keren. kamu kemana tuh? Aku kemarin ikut program Kapal Asia Tenggara Jepang namanya. Jadi dia programnya memang di kapal pesiar sponsor dari pemerintah Jepang. Terus kita mengelilingi 4 negara ASEAN dan Jepang, totalnya 5 negara. Oke. Itu selama kurang lebih 3 bulan. Kita 3 kelilingi bulan. negara ini dengan kapal. Jadi memang kebanyakan dari aktivitasnya itu adalah di atas Di kapal di atas sendiri kapal. gitu. Oh, Oke. Awal-awal ada mabuk laut nggak sih? Tentu. Pasti Iya kan? itu tantangan banget, itu PR banget kalau ikut program Kapal Pemuda Asia Tenggara Jepang ini memang mabok lautnya, tapi lama-lama terbiasa, terutama kalau misalnya kita ngunjungin negara-negara di perairan Pasifik kali ya, ke Vietnam, ke Jepang itu lumayan challenging ombaknya. Ombaknya ya. Jadi pernah 1-2 hari itu kegiatan di kapal tuh ditiadakan karena nggak ada satupun peserta yang Keluar gitu ya. yang sanggup gitu, semuanya pada mabok. Gitu sih, cuman seru banget. Tapi kegiatannya apa aja yang sudah dilakukan di sana? Oke, jadi program SAYAP sih namanya, The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program Kapal Pemuda Asia Tenggara Jepang ini tujuannya itu ingin menjalin saling kesepahaman dari 10 negara ASEAN plus Jepang. Di mana Jepang ini kalau kita bergerak ke sejarahnya kan Jepang itu punya punya jejak di negara-negara ASEAN. Jadi ingin membangun diplomasi para pemuda dalam bentuk atau dikemas dalam bentuk program kepemudaan. Jadi di dalamnya kita kesepahaman dalam bentuk budaya, bahwasannya kita sama-sama masyarakat regional ASEAN dan Jepang. Nah, untuk mempererat ini dipecahlah dalam beberapa bentuk aktivitas. Aktivitasnya ada DG Discussion Group, kita memang membahas isu-isu regional ASEAN yang dihadapi beberapa negara. Ada juga culture performance, jadi kita buat exhibition di Tokyo, kita melakukan pameran dari masing-masing negara. Nah kemarin tuh aku terlibat di dalam tim inti exhibition ini, jadi kita dari kontingen Indonesia menampilkan ragam kain Nusantara dan aku bangga banget bawa ulos kita di sana. Kemudian ada aktivitas culture performance, jadi penampilan NP namanya, National Presentation dari masing-masing negara, jadi bawa budayanya, tarian dan nyanyian dan lain sebagainya, dan Indonesia itu selalu yang mendapatkan standing ovation. Aduh. Nah, berarti semua yang tergabung adalah pemuda-pemuda dari negara ASEAN, semuanya berkumpul di sana. Iya, gitu ya, ASEAN berarti plus ya. Jepang. ASEAN plus ASEAN Jepang plus ya. Jepang. Nah, kemudian Speechless ya. Banyak gitu kayaknya ya, Kak. pemuda itu saya dari umur berapa sampai berapa yang bisa ikut. itu? Oke. Nah, karena ini programnya sama kayak programnya Mizan, jadi kita seangkatan di PPAN namanya. Selama dalam kategori rentang umurnya pemuda menurut undang-undang itu kan 18 sampai 30 tahun. Dan kalau Sayap sendiri juga seperti itu, 18 sampai 30 tahun, namun memang di PPAN-nya sendiri untuk beberapa program di negara tujuan ada yang lebih mengkerucut
batasan umurnya. Oke. Ada yang 20 sampai 25 misalnya. Kayak programnya Mizan sendiri 18 sampai 24. 18 sampai 18 sampai 24, nggak 24, sampai oke. 30. Tapi kalau Sayap sendiri sampai 30 kok. Jadi oke. jadi Masih bisa sih sebenarnya. Bener, jadi nggak terbatas untuk mahasiswa gitu ya, Iya. yang udah kerja juga bisa. Banyak teman-teman aku satu kontingen yang pada udah kerja ikut program ini. Kemarin waktu ikut dari Indonesia ada berapa orang? Kita totalnya ada 28 pemuda-pemudi se-Indonesia, Se-Indonesia? 14 perempuan, 14 14. laki-laki, dan satu national leader. Oke. Gitu. Dan untuk program itu seluruhnya dari berbagai negara totalnya ada berapa peserta? Sama, 28. Berarti Jadi, 28 kali? 28 kali 10, 200, jadi ratusan pemuda. ratusan, oke. 280 memang Jepang sih yang agak sedikit banyak ya, Oke. 30-an dari mereka. Oke, nah itu dari keren Sita. banget ya. Kalau dari Mizan kemarin? Kalau kita seluruh Indonesia ada 18, Seluruh Indonesia 18. cewek, 9 untuk yang cowok, dari Korea juga sama jumlahnya. Oke, jadi Berarti- totalnya ratusan juga ya? Enggak, cuma 30-an. Iya. Karena kita Korea sama Indonesia cuma 2 negara. Oh, cuma 2 Bilateral negara aja. kemarin ya? Bilateral. Oke. Oke, pemirsa kita masih akan ngobrol asik lagi bersama dengan Sita dan juga Mizan. Pokoknya pemirsa kalau punya pertanyaan jangan lupa hubungin kita di 081161000386 dan kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Noe and Friends. Kita masih di Kopi Pagi. Pagi. Aduh seru banget ya, ini mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi teman-teman semuanya ya, para pemuda, pemudi yang sedang menonton ya. Ini kalian juga mulai dari sekarang deh, jangan ditunggu-tunggu lagi, kejar mimpinya, kejar cita-citanya. Ataupun para orang tua ini ya, yang pengen anak-anaknya juga berprestasi, mungkin bisa ngikutin kegiatan, salah satunya adalah PPAN tadi ya, Benar, Pertukaran benar, Pemuda benar. Antar Negara. Ini boleh diulik-ulik, mungkin ada yang belum tahu apa sih PPAN, nah diulik-ulik ya. Tadi Ini bisa. pas banget ada Mizan dan juga Sita yang ngasih tahu kita gitu ya. Nah, kali ini juga kita mau ke Sita lagi ya. Iya. Boleh kita tanya Boleh lagi dong, ya Gina. Sita ya. Sita, sejauh ini apa sih manfaat yang kamu dapat sendiri setelah kamu menjadi seorang guru gitu ya? Atau sesuatu yang positif yang sudah kamu terima setelah kamu menjadi seorang guru apa yang Oke. sudah kamu dapatkan? Tentunya ketika aku, yang pertama nih, tentunya ketika aku ngajar, di situ juga aku belajar. Jadi karena kebetulan aku suka belajar, artinya karena setiap hari ngajar, setiap hari belajar mempersiapkan materi. Ketika kita mau ngajar kan tentunya harus di master dulu nih, harus dikuasain. Nah untuk dikuasai kan berarti harus riset. Mengingat anak-anak sekarang tuh juga kritis-kritis banget, jadi harus penuh persiapan. Aku banyak belajar jadinya. Manfaat yang pertama adalah aku jadi dapat banyak kesempatan difasilitasi, kemudian mendapatkan resources untuk terus belajar. Sekolah aku juga kebetulan memberikan banyak fasilitas seperti nggak hanya buku-buku resources, tapi juga international workshop. Jadi ngundang-undang expert pendidikan dari berbagai belahan dunia. Syukur sekali aku mendapatkan itu setiap setahun sekali kesempatan untuk belajar. Wow. Kalau mungkin Keren. benar, kalau mungkin aku harus, kalau nggak jadi guru untuk dapat ilmu tersebut, aku harus bayar kali ya. Bayar yang mungkin akan memakan biaya untuk bisa bergabung dalam workshop yang difasilitasi oleh para expert pendidikan dunia. Tapi kali ini sebagai guru aku dapat kesempatan itu secara gratis dan cukup intensif, lalu cukup terukur karena itu harus langsung diaplikasikan di dalam kelas. Jadi manfaat yang pertama itu aku dapat segudang kesempatan untuk terus belajar dan refleksi tentunya. Refleksi apakah yang aku lakukan itu memang sudah ideal, sudah cocok untuk masing-masing dari anak pembelajarannya gitu. Kemudian manfaat yang kedua tentunya jadi seorang guru itu, di samping karena aku belajar, jadinya lebih sering refleksi, lebih sering merenung gitu. Karena aku merasa bahwa tugas ini tuh nggak main-main ya Bang Kak, itu nggak main-main sekali. Dan walaupun kadang dianggap disepelein gitu ya, sekarang orang-orang melihat guru tuh kayak ya supportnya itu nggak cukup banyak diberikan gitu. Baik dari
pemerintah juga gitu ya, kurang cukup banyak memberikan support, terutama teman-teman yang honorer nih kalau kita ngomongin yang honorer. Ya, itu juga Gitu. kok yang menjadi penasaran karena Bener. kan supportnya juga nggak banyak gitu ya, ataupun dia langsung aja dia belak-belakan gajinya juga mungkin nggak terlalu Iya. besar, tapi kamu memilih itu gitu ya. Bener. Tapi karena banyak apa ya hal-hal yang positif yang sudah kamu dapat ya, salah satunya tadi ya workshop Betul. internasional, and then yang kedua kamu bisa refleksi diri ya. Benar. Terus juga aku lihat Sita punya banyak sekali achievement yang udah didapat juga ya. Kamu sebelumnya juga dapat beasiswa dari Bank Indonesia ya. Jadi salah satu generasi baru Indonesia, Gen B. Ya keren banget. Terus ada Purna Caraka Muda Indonesia juga. Aduh masih banyak lagi di sini ya. Luar biasa. Terus kalau Mizan sendiri ya, kamu juga Gen B kan? Enggak. Oh enggak ya. Mizan itu juga punya banyak sekali achievement kalau aku baca di sini ya. Banyak banget Mizan. Kamu ceritain aja deh sendiri Berlembar-lembar Mizan. Ya. Langsung Pakai bahasa mention sendiri Inggris. aja ya. Ini pakai bahasa Inggris Budi. Memang dua-dua CV-nya bahasa Inggris gini. Iya. Nah, project-projectnya juga banyak nih ya. Pastinya ada apa nih? Jadi ketua komite dari exhibition biologi ya di Unimed, kemudian juga ada training juga di Jakarta ya. Ini Indonesia Korea Youth Exchange Program, ini yang PPAN ya berarti ya. Terus ada juga Indonesia Youth Exchange Program Selection, ini Kemenpora, dari Kemenpora. Wow, Juga keren banget. Terus ada Project Manager Post Program Outcome IKYEP ya. IKEP ya bacanya ya. Gagling School di Padang. Bukan, dari Padang, Jakarta, Banjarmasin, Bali, Makassar, Jayapura, Manokwari. Ini apa nih? Ya, jadi kita kan kalau misalnya dari PPN itu kita dituntut sama Kemenpora untuk do something. Kamu udah dikasih fasilitas perangkat dengan level VIP ke negara tersebut. Jadi mereka minta kita buat project atau program yang benar-benar bisa yang udah kita dapat itu kita berikan. Jadi kebetulan pada saat aku berangkat di 2018 temanya adalah lingkungan. Jadi kita compare dikit lah lingkungan isunya di Korea sama di Indonesia. Akhirnya kita sama teman-teman tadi yang dari Indonesia kita bikin project. Akhirnya kita projectnya di beda-beda kota. Tapi memang kebetulan aku dipercaya untuk jadi project manajernya untuk make sure everything runs well pada saat itu. Itu makanya jadi kesempatan di kota-kota. Keren banget, ini masih banyak, mau dibacain lagi? Durasinya sih nggak ya? cukup. Gak habis-habis nanti gitu Iya. ya. Banyak Nah, banget pokoknya ya. Kita tadi udah melihat dan menyaksikan bagaimana kegiatan-kegiatan dari Mizan, tapi kita juga mau lihat nih kegiatan-kegiatan dari Sita. Pemirsa, kita lihat cuplikan berikut ini. Wow, cantik banget. Ini di mana nih? Di kapal yang PPN kemarin ya? Betul. Nah, ini di Sandek, lantai 8 di kapal Nippon Maru nama kapalnya. Nah, dan ini beberapa performance budaya tarian yang Ini aku di dalam bawakan. kapal semua ya? Yang pertama tadi kapal yang tari piring, luar biasa banget nari piring di tengah gelombang Samudra Hindia ya. Tari piring ya? Iya, kemudian ini sedikit cuplikan mengenai aktivitasku sebagai seorang guru di dalam ruang kelas. Jadi seperti inilah caraku mengajar dengan bantuan beberapa visual aid. Ini ceritanya lagi ngajarin geografi. Geografi mengenai letak geografis Indonesia. Banyak media juga yang digunakan ya? Iya, benar-benar, dan itu memang semuanya harus dikombinasikan gitu dalam pembelajaran itu Ini sendiri. satu Dan lokal berapa orang? sekitar 20-an anak, 24, 25 anak gitu. Itu sih, jadi ya begitu kira-kira. Tepuk tangan dong. Kita pengen tahu juga nih, boleh dong kasih tips sama anak-anak muda ya, gimana sih caranya bisa meraih mimpi ataupun bisa meraih prestasi. Apa sih yang harus kita mulai gitu ya? Dari Start siapa dulu? awalnya itu apa sih yang harus dibutuhkan Apa yang harus gitu kita ya? punya gitu ya? Silakan. Silakan. Mizan dulu ya, Mizan. Kalau dibilang meraih mimpi kita belum exactly di mimpi-mimpi kita ya. Masih menggapai, berusaha menggapai. Tapi bagi kita itu udah mimpi ya gini. Mimpi kita ya, tapi dari mereka Udah capai. terwujud. Tapi mungkin yang pertama itu ditingkatkan aja konektivitas. Jadi circle kita mempengaruhi pola pikir, itu yang pertama. Terus jangan pernah nyerah. Dalam artian ya kalau sekali gagal ya so what, coba lagi berarti paling itu. Terus tetap memperkaya diri dengan banyak skills. Jadi kita punya banyak yang dijual nih sama orang-orang. Paling mungkin itu aja.
Mungkin Sita lebih banyak lagi ya kan. Wah, tepuk tangan dong buat Mizan. Silakan Sita. Oke, kalau dari aku setuju banget dengan apa yang udah disampaikan Mizan. Namun kalau aku mungkin balik ke esensi ya, balik ke esensi bahwa kamu tuh harus tahu tujuan kamu itu apa. Kamu tuh mau ngapain sih, mau mencapai apa, dan gimana supaya bisa sampai ke sana. Kalau mungkin ada penulis buku Simon Sinek selalu bilang know your why, know your why. Ketahui why kamu. Kenapa? Apa yang mau kamu capai? Dan menurutku itu satu big question yang penting sekali yang mendasari semua kegiatan kita saat ini. Kita duduk di sini melakukan aktivitas ini juga karena didorong oleh why kita. Ada something bigger ahead us yang mau kita achieve, yang mau kita capai. Jadi misalnya, aku pengen jadi representasi Indonesia. Dengan cara apa kamu bisa sampai ke sana? Kemudian mungkin boleh dengan caranya Mizan memperluas circle kamu karena ada yang bilang bahwa the five person you are surrounded with determine who you are. Circle kamu menentukan siapa kamu, kemudian membuka diri atas kesempatan-kesempatan yang banyak sekali di luar sana untuk ikut coba. You will never know where you will land. Kita nggak pernah tahu kita akan berakhir di mana if you never try. Jadi try ini kan bagian dari eksplorasi ya. Kita nggak tahu kita ternyata cocoknya jadi MC, cocoknya bagus di public speaking. Kalau dari awal kita nggak coba. Jadi eksplorasi sedini mungkin kalau bisa aku sarankan. Explore sedini mungkin jadi kita tahu, kita bisa mapping, kita cocoknya di mana, potensinya di mana. Kalau potensinya udah di-unlock, tinggal dikembangkan. Lalu potensi ini tinggal gunakan untuk mencapai si why, si mimpi yang lebih besar tadi. Itu sih. Jadi perlu perenungan untuk tahu kita nih apa mau kemana gitu. Oke, tapi Enak tangan ya. buat Gina. Keren Enak banget, banget enak dengerin. banget loh Gina. Kita sampai berjam-jam di sini. Gerem ya. aku. Tapi emang bener aku setuju banget yang dibilang sama Sita. Jadi emang kita mencoba dan terus mencoba ya. Karena Mahatma Gandhi juga pernah berkata ketika kamu melangkah ya sudah boleh jadi ada hasil, boleh jadi tidak ada hasil gitu ya. Tapi kalau kamu tidak melangkah sudah pasti tidak ada hasil gitu ya. Exactly. Budi. Oke, Keren Gina. banget. Mereka ini tidak hanya punya prestasi di bidang akademik aja. Yes. Kita tahu bersama bahwa Mizan ini punya suara yang bagus loh. Jadi Bisa, gimana kalau kita bisa suruh lah. nyanyi? Boleh ya, Bisa. Mizan boleh nyanyi ya? Boleh. Ayo dong kita suruh nyanyi Gina. Boleh. Nah, Keren. Mizan lagunya yang susah ya Mizan ya? Yang susah dan harus yang English. Agak tinggi ya. Karena sejuta umat kan lagunya. Oke, kita Oke, kasih boleh, tepuk Sita, ke tangannya depan. dong untuk Iya. Mizan. Kita penari latar kali ya. Boleh maju lagi. Bisa terbukti Gina ya. Noe agak hati-hati ya. Kalau nggak, boleh tukar posisi aja, saya jadi abang, abang jadi saya. Oh, mohon maaf. Kalau Mizan bisa tukar posisi ke situ, Anda yang tidak bisa tukar posisi ke situ. Budi menyepelekan saya, Budi. Budi tahu bahasa Inggrisnya kupu-kupu? Oh iya, tahu. Apa? Butterfly. Butter salah, Budi. Jadi Butterfly itu mentega terbang. Bisa. Bisa ya? Bisa. Butter mentega, fly terbang. Terbang. Berarti mentega terbang. Jadi, Bisa. jadi apa bahasa Inggrisnya kupu-kupu? Kupu-kupu. Iya. Kiu. Piu piu. Baiklah kalau Mas Kiu, itu piu, sudah bisa piu, menjelaskan ya. menampakkan ya kalau kecerdasan saya memang di bawah Coba, rata. Noe sini dulu Noe. Iya. sini. Noe ngajarin kita bahasa Inggris tadi ya. Iya. Kiu itu bahasa Inggris tadi kupu-kupu Iya. ya pemirsa ya. Agak sesat sedikit ya. Tapi kalau misalnya Sita, kalau ngajar tuh gimana sih? Kita Iya. pengen tahu. Mudah-mudahan kita jadi murid ya. Jadi murid Gini ya. gitu. Sita Tapi ngajar disclaimer, ya. aku tuh guru yang galak. Oh iya nggak apa-apa. gitu. Tadi Ya. suka digalakin kok. Gitu. Aku role play jadi guru yang galak ya? Oke, baik. Baik, selamat pagi. Beneran ada yang begini loh di kelas. Beneran. Tapi ini alami kan ya? Bang? Alami. Dulu di sekolah begini ya? Iya, sampai tinggal kelas kok. Ayo, Kak. Langsung ya kan? Oke, baik. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Namun saya mau menjelaskan dulu apa skill yang mau kalian pelajarin. Nah, kita biasanya tahu belajar apa, tapi nggak tahu skill apa sebenarnya yang kita pelajarin di dalam pelajaran itu. main bola. Enggak, aku mau nari.
Udah sarapan belum sih kalian? Kita makan dulu yuk. Dengerin gurunya, kalian gak sopan ya. Udah, Ada yang gitu gak sih? udah. Abang ini ketua kelas. Udah bisa saya lanjut. Udah, Bu. Udah, kan saya guru yang galak nih. Iya. Jadi biasanya sih kalau saya natap aja ya. Oh gitu. Bener. Oh, kalau udah ditata berarti itu udah indikasi agak-agak Udah bisa. parah gitu lah ya. Ibu tahu nggak perbedaan semangka sama ibu? Apa tuh? Apa? Sama-sama manis. Biasanya sih kalau di kelas saya akan responnya liatin aja sih gini ya. Gitu. Oh, gitu. Iya. Biasanya kalau ibu makin lihat, saya makin terpana sama hati. Oh, gitu ya. Kamu Ya lanjut Bu, lanjut. Oke. Bu, bawa busur panah nggak? Pengen dipanah nggak? Anak-anak yang kayak gitu. Lebih pengen di ini ya Bang ya. Apa Oke. itu, Bu? Jadi hari ini kita mau melatih skill apa? Mengidentifikasi. Oke. Nah, jadi biasanya skill ini dipakai kalau kalian mau tahu lebih lanjut tentang sesuatu. Contohnya tentang kupu-kupu tadi, butterfly. Oke, jadi apa kupu-kupu dalam bahasa Inggrisnya? Tolong ya. Butterfly. Tadi dia yang bilang gitu Bu Guru. Butterfly. Nah, oke, kamu ajarin yang bener dong. Oke. Oke, jadi misalnya kita tahu semua kupu-kupu ya. Iya. Tahu ya kupu-kupu ya, Ada bukan lagunya Bu Guru. bukan kupu-kupu yang anu ya. Bukan. Kupu yang lucu. Gitu lagunya. Bu nyanyi dong Bu nyanyi. Saya pikir kupu-kupu yang lain. Oke. Oke. Oke, baik. Nah, jadi misalnya nih, kita semua tahu kupu-kupu ya? Tahu. Lalu, kalau kita mau mengasah skill identifikasi, berarti kita mau tahu lebih dangkal atau lebih dalam tentang si Dalam. kupu-kupu? Lebih dalam kan? Aku minta banget. Ya, lanjut Bu. Kita Kau aja yang jawab, kami nggak jawab. Namanya tamu di bawah rata-rata. Kita kasih dia kesempatan ya. Oke, jadi nah itu tadi kita mau tahu lebih dalam yang namanya kupu-kupu. Oke, jadi saya akan modelkan dulu bagaimana skillnya. Namun setelah ini kalian akan melakukan kalian akan saya model ini, lalu skillnya nanti kalian asah sendiri dari beberapa soal yang udah saya sediakan. Kalian pilih mau soal yang mana. Oke. Jadi saya kasih kebebasan mau soal yang mana, oke? Oke Bu, Nah, kupu-kupu kenapa nggak ada yang terbangnya malam? Wah, itu kupu-kupu beda Budi. ada yang bisa Kan jawab? cakep. Nah, Kamu apakah ini memang bandel anaknya. Karena saya tahu Bu. Iya, Karena silakan. kupu-kupu tidur kalau malam. Betul, karena kupu-kupu bukan hewan nokturnal. Oke. Ada juga kupu-kupu Udah. terbang kalau malam. Bu, kayak mana, Kalau dia Bu? lapar beli mie ayam keluar. Oh, kalau lapar. Ya, baik. Lanjut Bu. Baik. Jadi saya modelkan dulu skillnya ya anak-anak. Iya, Bu. Nih misalnya nih Capek kali, ada Bu. kupu-kupu. Apa yang mau kalian tahu lebih dalam tentang si kupu-kupu selain jam aktivitasnya ya? Oke. Bisa terbang. Oke, tentunya dia bisa terbang, maka Bunyinya habitatnya di mana? Di bunga-bunga. Di bunga-bunga. Oke, jadi Bunga-bunga. di bunga-bunga. Jadi kita bisa tahu lebih dalam kupu-kupu dari habitatnya. Itu kayak Nobita Oke. ya? Apalagi yang mau kalian tahu lebih dalam tentang kupu-kupu? Warna ininya Bu, sayapnya. Benar, berarti physical features-nya ya, Iya. bentuk fisiknya. Ya, apa Iya. lagi, Bu? Nah, jadi bentuk fisiknya, habitatnya. Apalagi yang mau kalian Nama ketahui? mama bapaknya. Nama mama bapak kupu-kupu? Iya. Maksudnya nama spesiesnya? Enggak usah nama Bukan. mama bapaknya, bukan spesiesnya. Bapak Gimana mamanya ya? Siapa? Tak Agus atau siapa Kan dia namanya? dari kepompong ya Ibu ya? Benar. Oh iya, dia nggak ditambahin benar. Kan dia nama nggak ya. melahirkan Noe. Dia dari Benar. kepompong loh, dari ulat ke Betul. kepompong. Nah, kupu-kupu. kalau kupu-kupu nggak melahirkan, berarti sistem reproduksinya gimana? Bertelur. Muntahin. Bertelur, Bu Atau Guru. membelah diri. Enggak. Berarti dia bertelur. Nah, Oh. berarti kita bisa tahu lebih dalam kupu-kupu dari sistem reproduksinya. Bu nyanyi dong, Pinter. bukan ada. Telur-telur, ulet-ulet. Kepompong kupu-kupu. Kasihan deh lu. Tepuk tangan dong buat kita semua. Enak ya belajar ribut ya. Iya, Enak oke. ya belajar. Jadi gini loh, kita tuh biasa Yuk sini lagi. Berpikir ya. kita biasa tuh berpikir Iya, mengenal benar. kupu-kupu dari segala hal gitu ya, dari reproduksinya bagaimana, warnanya, terus keahlian kupu-kupu itu apa gitu kan, terus apa lagi tadi? Ya berarti intinya sebenarnya kan Kak Gina sama tuh tujuannya kita harus tahu kita tuh
ini tuh untuk apa gitu. Iya, Berarti jadi itu dia tujuannya. pikiran kita, nalar kita juga makin berkembang gitu. Nah itu yang namanya skill mengidentifikasi gitu. Jadi memang kalau identifikasi itu dilatih anak-anak supaya tahu lebih dalam tentang satu objek dan bisa mapping berdasarkan karakteristiknya. Tadi kepompong itu masuk ke mana? Sistem reproduksi. Kemudian tempat tinggal berarti masuk ke habitat. bunga-bunga, Kemudian ya. bentuk saya berarti masuk ke physical features. Jadi memang bisa lebih dalam. Nah kadang yang luput itu ketika mengajar adalah kita terlalu fokus ke konten, tapi kita lupa skill apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Jadi kita nggak skill base ngajar aja, konten base. Kalau konten mah sekarang Google aja bisa, ya kan. Cuman yang paling penting tujuan kita ke sekolah kan mau ngelatih skill itu sih. Kadang yang luput. Tapi kalau misalnya anaknya bandel kayak tadi tuh kayak si Noe tuh gimana sih? Nah biasanya itu udah sesi tersendiri tuh gitu? dengan si Noe supaya Dikurung dia? Enggak, cuma hormat aja di bendera sampai jam 3 sore. Itu zaman dulu kali Iya, hormat jadi bendera ya kan. Biasanya sebenarnya kalau kayak Bang Noe tadi kan cukup interaktif ya, masih bisa ikut dalam diskusi dan kita perlu sebenarnya siswa yang kayak gini itu menjadi warna. Oh dibutuhkan yang kayak gini. Dibutuhkan. Oh pikir harus dibinasakan. Selama memang masih bisa ngikutin proses diskusi. Bisa. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi buat Sita dan juga Mizan. Oke, Noe silakan kembali lagi. Terima Ya, kasih. kita balik ngobrol aja Oke, lagi duduk ya biar lebih baik. enak. Aduh. Luar biasa ya. Oke. Nah, aku mau tanya ke Mizan ini ya. Mizan kan udah banyak sekali ya daerah-daerah yang dijalani ya terjun langsung dari 1000 guru tersebut. Nah, ada nggak sih daerah-daerah yang paling menarik begitu? Daerah paling menarik itu di tempat pertama kali aku melaksanakan TNT, selain karena memang itu adalah TNT pertama, Oke. yang kedua itu kita sangat surprise dengan mereka salah satu daerah yang sekolahnya itu bikinan masyarakat. Oke. Jadi masyarakat yang bikin sekolahnya, mereka yang menggaji sendiri gurunya. Itu di daerah? Karo. Di Karo. Namanya Desa Sitebu. Nah, itu. Jadi kita sinyal pun susah di situ. Jadi cuma punya Telkomsel aja yang bisa jalan, semuanya udah habis. Kita kalau mau nelpon orang rumah juga atau keluarga di rumah juga harus ganti-gantian. Yang bikin surprise-nya itu mereka bangun sekolah sendiri, mereka bahkan untuk listrik mereka sendiri mereka provide sendiri. Oh gitu. Ya, mereka nggak pakai listrik dari pemerintah, mereka punya generatornya sendiri yang dari sungai terdekat mereka ciptakan sendiri. PLTA sendiri ya? Benar. Dan kita kan biasanya kalau kegiatan itu kita udah siapin logistiknya, kita mau makan apa, hari ini mau makan apa, dan yang bikin kita terharu kita nggak dikasih untuk nyentuh makanan kita, warganya yang masakin buat kita. Keren Gitu. tuh ya kan? Dan karena juga daerahnya cukup dingin ya, daerah Karo pegunungan, yang mereka chip in buat ada yang ngasih selimut, ngasih bantal, jadi mereka benar-benar pengen kita tuh nyaman di kampungnya mereka. Nah, nilai-nilai seperti itu yang kita tuh susah dapat sebenarnya kalau nggak dari volunteering. Hal seperti itu yang jarang sekali bisa kita dapat. Nah, itulah yang paling berkesan buat saya. Terus travelingnya juga, bahkan pulangnya itu kita diajak ke kebunnya mereka. Jadi kita pulang dari sana? TNT itu kita barang-barang makanan kita nggak tersentuh, kita dibawain jeruk, labu, mereka apa yang mereka bisa kasih mereka bakal kasih sampai kita. Itulah yang paling mengesankan, itulah yang paling menurut aku pribadi pengalaman seperti itu tidak bisa dibeli sama sekali. Kayak liburan gitu ya. Benar. Healing tipis lah. Healing tipis gitu ya, vacation. Nah, untuk Mizan sendiri ke depan apa sih yang pengen kamu lakukan lagi? Oke, kalau untuk ke depan pengen tetap stay, tetap pengen menginspirasi di dunia volunteering, tapi paling mungkin cakupannya mungkin dikurangin sedikit. Jadi biar yang ada generasi baru, biar ada orang-orang baru yang saya yakin punya kapasitas yang lebih tinggi, lebih bagus untuk meneruskan apa yang sudah kita lakukan. Itu aja, terus paling juga meningkatkan karir profesional, karena memang kan pada saat ini memang bukan guru tapi terjun ke dunia pendidikan di segi manajerial di satu institusi tadi, jadi ada kepingin buat lanjut juga kuliah, nyusul Sita. Oke. Tapi lebih, kalau Sita kan dia guru yang mengajar, tapi saya pengennya orang yang ngajari gurunya nih. Oh Jadi iya. bagian managerial education nih, orang yang ngajari gurunya supaya bisa kayak Sita semua guru-gurunya. Project terdekat untuk yang paling terdekat dengan ini? Proyek terdekat kita di bulan depan di tanggal 23 sampai 25 Februari kita bakalan ada kegiatan TNT, dan itu kita spill aja di daerah Samosir. Jadi kita bakalan ngecamp di pinggiran Danau Toba. Dan yang pastinya itu tidak akan banyak orang, jadi hidden gem ya. Jadi salah satu yang bikin senang di 1000 Guru ini, kita udah di Luan ke situ, baru yang My Trip My Adventures datang. Jadi kita ada di Luan tuh di situ, ya kita udah pernah ke sana gitu. Baru mereka yang datang dan baru tahu lokasi itu. That's one of
advantages bisa ikut Seribu Guru Medan. Jadi kita traveling ke tempat-tempat yang tidak pernah kamu tahu ternyata ada lokasi Ada yang kayak lokasinya gitu. kayak Betul. Oke, keren banget ya. Kita Keren. nggak iklan nih? Enggak, Belum kan? enggak. Oh, nggak ada iklan? Lanjut. Lanjut sampai habis? Oh, iklan nggak ada yang ketiga ya? Nggak ada. Deal ya? Oke. Gas Karena ya? semuanya nggak mau dilewatkan ya. oke, Khusus ke Sita dan Dia nggak juga. ada di briefing. Oke Sita, lanjut nih Oke. Sita. Kalau tadi kan ke depan pengen apa ya, ke pinggiran Toba tadi berarti ya? Betul, projector Oke. Kalau misalnya Sita, ke depan kamu pengen ngelakuin apa lagi sih? Ke depan dalam jangka pendek ini sih kuliah sih ya yang jadi prioritas utama. Oke, BTW Sita ini lulus LPDP loh. Gina. Oh iya, S2-nya? Iya. Wah keren. Bakalan berangkat kemana nih? Kemananya sih belum tahu karena saat ini masih sedang menunggu finalisasi dari kampus-kampus yang aku daftarkan ya. Oke, kampus mana aja itu? Kampus di US, Wow. Amerika dan juga di Australia. Jadi doanya ya, mohon Aduh, doanya amin. mudah-mudahan ada langkahnya bisa berangkat tahun ini. Jadi ya memang puji Tuhan kemarin di batch kedua lulus LPDP, niatnya sih mau kuliah lanjut S2 untuk pendidikan inklusi tadi supaya bisa bantu anak-anak dengan disabilitas tertentu supaya bisa bantu mereka bisa memberikan pembelajaran yang berarti buat mereka dan mempersiapkan teman-teman gurunya juga karena kita lagi langka banget guru-guru yang bisa punya kapasitas kemampuan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai treatmentnya ke mereka dan juga sesuai dengan kebutuhan mereka itu sih. Oke, tepuk tangan dong. Mudah-mudahan ya lulus mau di US ataupun di mana satu lagi? Australia. Di Australia Australia. ya. Tapi lebih pengen kemana? Pengennya sih ke US karena memang special education itu ilmunya berkembangnya dari sana sih Kak. Oke. Ya, jadi memang negara baik. pionirnya di sana. Baik, terima kasih Sita dan juga Mizan sudah hadir di Kopi Pagi. Pokoknya udah banyak banget lah informasi yang kita dapatkan ya. siap? Iya, sudah siap Gina. Banyak, cepet Tim produksi banget. udah bilang ini. Belum closing lah, closing Pak. gitu. Bulan kita masih pengen ngobrol lagi. Next time nanti kita undang kembali Tapi ya. saya boleh deh sedikit lagi ya pesan singkat aja Iya, ya closing untuk statement closing untuk statement pemirsa yang ada di pemirsa. rumah. Oke, kalau dari saya ya. Iya. Oke. Untuk semua pemuda di Indonesia, pesannya adalah ayo segera tahu apa yang menjadi tujuan besar kamu, apa yang mau kamu capai dan segera cari jalannya untuk bisa mencapai ke sana karena kesempatan di luar sana banyak sekali, hanya tinggal dunia butuh kamu untuk bergerak. Dan untuk guru-guru muda, kesempatan juga banyak untuk meningkatkan kapasitas diri. Silakan cari peluang untuk sekolah lagi misalnya, boleh juga dengan komunitas yang saya bangun saat ini Teachers Lab. Dan dunia juga membutuhkan kamu guru-guru untuk bisa berkarya dan membawa pendidikan Indonesia yang lebih baik. Wow. Thank you Oke, Sita. sedikit Mizan. dari Mizan. Tambahan dari Sita buat anak-anak muda Indonesia, udahi galau-galaunya, itu nggak bisa kemana-mana. Betul. Lihat dunia luar, dunia itu besar, explore, cari kesempatan, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, pertajam skills karena itu yang bakal ngebantu kamu ke depannya. Oke, terima kasih Terima buat kasih Mizan. Mizan. Terima kasih juga Sita sudah datang ya ke TVRI ya. Pokoknya semoga semuanya bisa menjadi anak muda yang lebih maju ke depannya ya. Generasi-generasi yang membanggakan orang tua, keluarga dan juga Indonesia ya. Teruslah gapai cita-cita kalian semua. Oke, baik pemirsa. Sekali lagi jangan lupa saksikan Kopi Pagi setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai dengan 11.30. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Gina Febriana pamit undur diri. Terima kasih dan Sampai sampai jumpa. jumpa.